أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, kita bersyukur terlebih dahulu ini kita masuk ke dalam khalaqal dzikir. Berarti Allah masih memberikan kepada kita hidangan paling indah karena disebut Raudhah min Riyadil Jannah. Dan kitalah yang ditunjuk ini malam masuk di dalamnya untuk meraih pahala-pahala terbesar. Dan ingatlah para sahabat sekalian, bersama-sama dengan saya mengawalinya malahan, itu mengajak para sahabat, semoga Allah mengampuni kita. Ya, karena di dalam kehidupan ini dosa demi dosa yang jelas, yang tidak terasa, yang tidak disadari, kita penuh di dalam hidup kekotoran di alam semesta ini. Semoga Allah sekali lagi mengampuni dan mengangkat darajat kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ya, semoga pulang dalam keadaan bersih dan mengesahkan Allah seesa-esanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan tadi oleh Syekh Jordanis Salam di dalam kitab Al-Lumah, masih kelanjutan pengajian di minggu yang lalu. Saya akan coba menerangkannya dari sudut yang lain, berupa apa sebenarnya yang harus kita jalankan, dan sudah barang tentu yang kita sangat jelas merasakannya di dalam perjalanan ini. Di dalam perjalanan atau hidup bertasawuf ini, sambil kita berjalan tertatih-tatih sesungguhnya kita. Karena kekotoran hati kita, kekotoran jiwa kita, nada jiwa kita yang mengejawantah di alam semesta ini adalah buruk sekali, dosa demi dosa. Maka Allah melalui Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan jalan, memberikan pelajaran, lalu kita harus patuh di dalamnya. Yang pertama adalah berdasarkan syariat yang diajarkan, dan kita harus mengikuti karena syariat itu adalah hukum suci. Di sana kita harus berpegang teguh. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu sangat jelas pegangan teguh kita. Lalu barulah kita bertasawuf dengan memakai tariqah. Tariqah ini berlain-lainan seperti di tariqah kita yang saya ajarkan di sini adalah tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Maka para sahabat sekalian, seperti diterangkan tadi, bagaimana orang-orang yang cara berpakaian, lalu
mengikuti mujahadah para sufi-sufi yang tangguh. Yang pertama adalah harus berdasarkan bimbingan. Nah, jadi saya sudah bercerita di minggu-minggu yang lalu, di masa kanak-kanak saya, apabila saya masih terlalu remaja, usia 14-15 tahun, kalau tidak dibimbing, ada sesuatu yang dirasakan oleh saya di dalam keadaan itu, maka saya akan meninggalkan atau pergi seperti yang dibacakan di dalam kitab tadi. Merasa berani dan sangat percaya akan pergi, tidak memakai atau tidak membawa bekal. Nah, sesungguhnya ini harus berdasarkan bimbingan. Tapi alhamdulillah saya mengulanginya, saya berdatang kepada Syekh Nurun Naum dan berkata, katanya engkau harus sekolah, engkau harus beristri nanti di kemudian hari, harus mencari nafkah, harus berbakti kepada orang tua. Saat itulah saya batalkan, padahal saya kalau tidak salah dalam keadaan berpuasa itu. Sahabat sekalian, mujahadah ini sesungguhnya di perjalanan tadi banyak gurur, saya menyebutnya gurur saja. Karena berupa tipuan yang dirasakan apabila itu tanpa bimbingan. Bermacam-macam, bertahap-tahapan masalah gurur ini atau bodoh asli. Seolah-olah tasawuf itu mudah. Asal tahu di dalam kepala kita, pernah mendengar atau pernah membaca, lalu dinalar oleh kita dengan sesuatu kebodohan yang bukan haknya, yang bukan kelayakannya. Nah, saya memakai bahasa itu saja. Kita menilainya apa yang dibaca di dalam kitab-kitab dinilai dengan ketidaklayakan kita. Berbicara tentang tasawuf yang tinggi. Seolah-olah sudah tertulis dan kita tahu dan pandai. Seolah-olah seperti belajar biasa. Belajar menulis, belajar membaca, belajar sejarah, begitu. Tahu, pandai, pintar, berarti dia hebat. Tasawuf bukan itu. Tasawuf harus dirasakan. Tasawuf di bawah bimbingan. Berpegang teguh kepada riyadah wa mujahadah. Berulang-ulang bahasa ini. Tetapi di bawah bimbingan. Saya selalu memberikan peringatan. Sepuh-sepuh kita, para pejalan terdahulu, menyebutkan, man la syaikhul lahu fa syaitana syaihuhu. Mutlak seorang mursyid itu seorang syekh. Membawakan murid-muridnya dengan berbagai macam yang dirasakannya dan yang dialaminya. Dan seorang syekh itu tidak akan berbicara sesuatu yang di luar pengetahuannya. Kira kalau kita masih ingat, kholaqoh zikir kita ini berdiri sudah sangat lama. Menurut kalau berhitung dengan usia saya. Lebih dari separuh kehidupan. Kira-kira seperti itu. Tapi tetap bodoh. Nah, ini dia. Tapi tetap bodoh. Di dalam perjalanan itu, sepanjang ada di sini mungkin sahabat di sini yang lebih dari 25 tahun mengaji di sini, ada ini. Lama sudah, seolah-olah ini sudah seperti apa. Kalau sekolah itu mungkin 5 tahun sarjana, ambil lagi udah jadi apa. Tasawuf tidak begitu. Tasawuf bukan pengetahuan biasa yang kalau
kita mengerti, lalu seolah-olah dia hebat dan pejalan yang sejati. Bukan, pejalan sejati adalah ahli bekerja. Bekerja apa yang diajarkan dan yang dianjurkan oleh syekhnya, itu pun kalau tidak berkemampuan atau ada sesuatu di perjalanan, harus ditanyakan kepada syekhnya seperti apa. Insya Allah syekhnya akan bijaksana memberitahukannya. Kalau tidak tahu, syekhnya akan berbicara, aku tidak tahu. Di dalam pengajian kita sepanjang sudah lama sekali kita mengaji, ada satu malam kita mengaji paling pendek, ya kalau masih ingat, siapa yang masih ingat, yaitu kita mengaji tentang ruh. Maka saya berbicara paling pendek pengajian malam Sabtu itu, waktu itu. Nah, sekarang tahun 2022, masuk bulan haji sudah ini, sudah hari kedua kalau tidak salah. Ini waktu-waktu yang sangat istimewa beribadat dan kholaqoz zikir kita laksanakan sekarang atas kehendak Allah itu pun. Nah, saat mengaji ditanya tentang ruh, inilah pengajian saya paling pendek. Saya tidak tahu, hanya segitu pengajian itu. Setelah itu kita berzikir. Karena Nabi pun seperti itu. Kita ingat, nas'aluka anir ruh, kullu ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, Nabi saja menjawab hanya sedikit. Lalu kita berlaga menerangkan tentang itu. Itu pengajian sekian tahun lamanya yang lalu. Pengajian paling pendek. Aku tidak tahu. Karena mengaji dan dipertanyakan tentang ruh. Selesai. Kalau yang tidak tahu, ya tidak tahu. Sahabat sekalian, ini salah satu perjalanan ketauhidan. Harus memakai jalan yang mulus. Bukan berlaga sufi dengan pakaian yang compang-camping. Ada dua keadaan. Ingin disebut sufi. Wah, dia berlaga sufi dia. Ngomong tasawuf yang serem-serem. Lalu berlaga alim dengan tingkahnya. Bukan, tidak begitu. Ada, nah teringat jadi. Ada bahasa agar tidak mengkotori jiwa dan langsung itu memperhatikan keadaan jiwa kita. Di bawah tadi saya berbicara, hadi, pakai amjah belakangnya, jadi hadiun, keheningan, hening, jempling, kata orang Banten mah, jempling ceneta, jempling, diam. Diam yang dimaksud bukan diam belaga alim lalu, wah diam gitu, bukan itu. Kalau diam begitu mah manusia penakut diam bisa. Berhadapan dengan orang yang kita sungkani atau kita nggak bisa ngomong apa-apa, diam itu diam juga. Yang dimaksud diam di dalam tasawuf adalah keheningan di dalam hati agar nada jiwa kita terdiam. Kira-kira seperti itu. Di dalam thariqah kita yang kedua nih, itu ada yang disebut latifatur ruh. Karena yang pertama kolbi ruh sirhofi akhfa. Baru yang dua itu adalah anasir.
Karena yang aslinya hanya 5 saja. Latifatun nafsun natiqah dan kolab atau kulu jasad sakabeh awak. 5 saja latifah itu tadinya. Para sahabat sekalian, di dalam latifatur ruh yang sangat rahasia ini, karena setelah ruh akan naik kepada sir yang rahasia. Nah, ini lebih halus lagi. Khafi lebih halus lagi. Akhfa lebih halus lagi. Ini yang kedua, hening. Hening dari apa gerangan? Dari berbagai macam cakap-cakap hati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari suara yang terdengar. Dari gejolaknya nada jiwa kita. Ada yang memuji. Lalu kita tersanjung. Tidak hening. Tidak diam. Keadaan itu harus terpakai di dalam kita zikir. Maka ini adalah zikir ruh, latifatur ruh di dalam lataif, di dalam latifah ruh. Di dalam sholat kita harus dalam keadaan diam, berarti dia khusyuk. Berarti dia dalam keadaan ikhlas. Berarti dia ihsannya terambil. Saya memberi contoh. Apabila saya berbicara dengan Syekh Jordani Salam, sekalipun rame banyakan, saya sangat konsentrasi berbicara dengan Syekh Jordani Salam. Seolah-olah yang lain tiada. Tahu kita, ini banyakan. Tetapi betapa seriusnya berbicara berdua saja. Ini ihsan yang harus dipakai di dalam sholat seolah-olah kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyebutnya, bilang kau tidak bisa seperti itu, sesungguhnya Allah melihat kita. Berarti ada tahapannya. Keheningan, diam, hadiun tadi. Itu harus dilatih. Maka di dalam latifatur ruh, ini wakai para sahabat, orang yang sudah masuk ke latifah yang kedua. Dia harus bersih dari cakap-cakap hati yang lain. Karena untuk pemberangkatan nanti. Dan disitulah ada banyak rahasia-rahasia yang Allah akan berikan bila Allah berkenan. Bila engkau bekerja dan Allah memberikannya pekerjaan kepada engkau menjadi orang yang gigih. Apabila masih merasa kita bahwa ini adalah hasilku, aku harus rajin dan bisa rajin dan mengerjakannya dengan istiqomah, engkau belum diam, engkau belum hening. Karena masih ada cakap, aku yang mengerjakan ini. Di dalam tahapan-tahapan itu, banyak berbagai macam rasa. Ada yang ingin seperti, aku melihat Syekh bisa begini dan begitu. Aku melihat, aku menyaksikan Syekh dengan macam-macam lah. Sehingga bangkit juga keinginan. Keinginan adalah kotoran-kotoran di dalam hati berupa syahwat. Ingin segera kita laksanakan, ingin segera didapat. Itu nafsu juga. Berarti engkau tidak diam. Sahabat sekalian, di dalam ilmu
asror. Nah, ini jamaknya daripada sir. Latifatus sirri. Disebut ilmu asrar di kita. Diijazahkannya asrar. Bukan ilmu biasa. Disinilah harus terbongkar berbagai macam rahasia-rahasia dengan yang kita baca. Dengan yang kita amalkan. Di awal-awal memakai asrar, kita harus istiqomah dan harus terpusat kepada salah satu titik perhatian. Saya menyebutnya seperti itu saja biar mudah. Satu titik perhatian. Apa gerangan? Tidak boleh ada buruk sangka. Jenis buruk sangka apapun. Kepada Allah Ta'ala. Menista diri kita. Kepada manusia lain. Apalagi kepada para ahli ibadah. Ini mempunyai dosa-dosa dan keberbahayaan yang sangat bercukup. Disitulah disiplinnya orang-orang ahli asrar. Membersihkan diri. Namanya saja ilmu ini atau wiridan ini disebut asrar. Rahasia. Yang halus, yang tersembunyi. Ini dia. Tidak ada buruk sangka apapun. Bekerja saja hanya untuk Allah Ta'ala. Kalau ada gerakan barang sedikit, singkirkan. Dan silahkan dirasakan. Saya tidak tahu Allah akan menghibahkan apa gerangan dari situ. Tapi para pejalan-pejalan sejati, betapa hebatnya di dalam ilmu asrar ini. Kembali kepada latifatur ruh. Karena masuk ke dalam latifatus sirri. Kediaman. Diam yang dimaksud di dalam tasawuf. Bukan belagu alim, belagu diam, bungkam. Bukan itu. Bukan. Hening dia dari cakap-cakap yang buruk. Melulu zat Allah semata. Zat dan sifat Allah semata yang kita hadapi terus. Allah. Karena ibadat yang sejatinya itu adalah itu. Bila sholat kita tidak seperti itu, sholat apa namanya gerangan? Atau memuji-muji Allah. Tidak dengan seperti itu. Pujian apa gerangan? Subhanallah, alhamdulillah. Ada banyak yang ngeberbet kayak begitu. Tapi dipahalai karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seperti itu. Ini menjurus keheningan. Bukan bunglon tadi yang saya menyebutnya, naudzubillah min dzalik, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, saya terlalu kasar mungkin menyebut itu. Wah, pakai baju bertambal, tapi hatinya ingin disebut sufi. Lalu dia pergi mujahadah seperti para pejalan-pejalan sejati yang sudah tangguh, tanpa bimbingan, ngawur nanti. Jangan begitu. Apa yang ada, apa yang dianjurkan oleh syekhnya, kerjakan itu sehening mungkin dari yang lain. Hanya berurusan dengan Allah Ta'ala. Maka Allah melatihnya melalui Rasulullah SAW. Sholat 5 kali. Itu sholat yang rukun, yang wajib. Maka para pejalan sejati banyak melakukan sholat yang banyak. Sekali lagi ini, bila tidak dianjurkan oleh syekhnya, sekemampuannya saja. Jangan memaksakan diri seperti apa. Ini dia.
agar tercapai keheningan seperti itu. Agar ihsannya kokoh. Betul-betul ini, aku berhadapan dengan Allah Ta'ala. Wah, maka kesananya dalam keadaan biasa ada yang di pejalan biasa awal-awal karena pernah mendengar mungkin bicara salat daim ini. Sudah yang biasa dulu. Salat daim itu salat yang dalam keadaan seperti biasa pun hatinya dan keadaan jiwanya, nada jiwanya seperti dalam keadaan sholat. Nah ini dia, salat daim. Mempertahankan ada wusta. Di tengah-tengah cina itu. Tapi ini pun masih ke mazhab Imam Syafi'i ke sini menyebutnya anu tengah macam asar cina itu mah. Asar. Harus berhati-hati. Saya pernah diberikan peringatan oleh Ki Aming bin Darisin. Saya masih ingat usia saya 14 tahun. Karena beliau meninggalkan saya itu di usia saya 14 tahun. Ki Aming bin Darisin itu usia 82 kalau tidak salah. Menepuk pundak saya ini, sambil berbaring, Sep katanya, aku tidak mau hidup 2-3 hari lagi, aku ingin besok saja. Ini saya berbicara gini, aku bersaksi, ini ku alami. Ki Aming bin Darisin adalah murid Syekh Solihun. Lalu dititipkan kepada Syekh Abdullah Mubarak Cibuntu, al-silsilah kita semua ini. Di atas kita. Dan saya masih mengalami Syekh Abdullah Mubarak. Ki Aming bin Darisin. Aku sudah tidak betah katanya hidup 2-3 hari lagi. Aku mau besok saja. Berulang-ulang. Syekh katanya. Pakai bahasa Sunda beliau. Tapi ulah di kade cenah. 2 keadaan sholat yang jangan tertinggal, yaitu asar dan isya. Harus berhati-hati 2 keadaan itu. Di kemudian hari, aku mengaji tentang wusta, salat wusta. Yang di tengah-tengah. Setelah itu, ketakutan datang. Kalau Ki Aming tiada, aku ada Syekh Nurin Naum. Tapi aku bersahabat dengan seorang kakek usia seperti itu. Dan beliau berkenan bersahabat dengan anak usia 14 tahun. Beliau datang ke rumah saya. Berdatang. Mengajarkan sesuatu. Diajarkannya saya hizib oleh beliau begitu. Karena beliau ahli hizib. Ki Aming bin Darisin. Benar. Jadi sebelum bicara tentang 2 sholat itu asar dan isya itu, beliau menunjuk ke sebuah pintu. Tuh katanya, Sep, malakal maut itu katanya sama ahli zikir mah datangnya 5 kali Sep katanya. Ini Ki Aming bin Darisin. Saya bilang, waduh saya nggak ngerti ini, tapi saya dengarkan. Beliau sambil pegang pundak saya, beliau tertidur di sebelah begitu. Sambil begini berpegang ke pundak saya. Sekarang udah 3 kali katanya. Tuh, dia nggak berani deket tuh katanya. Di situ tuh, di dekat pintu itu. Beliau nunjuk ke sebelah kanan. Itu pun nggak berani dekat katanya kalau sama ahli zikir. Wah, saya bilang betulkah ini? Tapi tetap saya dengarkan. Karena saya sangat sangat hormat dan sangat takzim sekali sama Ki Aming bin Darisin ini. Nanti katanya besok, katanya, Abah balik
Udah nggak betah katanya, nggak mau 2-3 hari lagi. Pengen besok aja. Tapi tolong katanya, aku pengen ketemu dengan Syekh Surya dulu. Yaitu Syekh Surya di Praja bin Haji Agus Tajudin. Nah, ini yang saya khirqah dari beliau. Beliau menyebutnya seperti itu. Saya pergi, kembali lagi, dan saya beritakan. Besoknya jam 2 siang putra beliau, Atang namanya, datang memberitahu. Abah pupus, jadi Kiaming bin Darisin wafat. Apa gerangan? Rahasia apa gerangan? Sampai diberitahu begitu tuh katanya malakal maut sama ahli zikir nggak berani dekat. Saya tidak berani menilai apa-apa, hanya mendengar. Sahabat sekalian, waktu saya mendengar itu, takut terlalu banyak cakap-cakap hati. Aku akan patuh kepada Kiaming bin Darisin saat itu. Inilah dia salah satu keheningan atau hening, hadi. Hadiun. Ini dia. Ini yang dimaksud adalah jangan sampai kita bertasawuf dengan thariqah ini, lalu berlaga kita di alam semesta ini, berlaga jadi ahli tarekat. Pengen disebut orang hebat, pengen disebut orang bagaimana, jangan. Merendah bagai bumi adalah lebih baik. Jauhkan cakap-cakap hati kita dari dalam hati. Selain zat Allah semata yang kita mengingatnya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.